Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Apa kabar? Nah, ini aku mau bahas ada 2 target baru. Kawan-kawan pasti tahu ya, kan aku sudah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu aku bahas bahwa Dario Bacin saat ini sedang ada di South America untuk memantau calon-calon yang sekiranya bisa dibeli oleh Inter Milan. Nah, sekarang muncul lagi 2 nama. Yang satunya adalah Marco Di Cesare. Marco Di Cesare ini dia sekarang bermain di Racing Club. Nah, ini dia Racing Club. Marco Di Cesare ini agak ini. Jadi dia itu punya release clause 13 juta apa 12 juta ya. 13 juta kayaknya. Nah, tapi itu hanya berlaku sampai sampai Desember. Kalau dia ingin, maksudnya kalau Inter ingin membelinya setelah Desember itu akan meningkat menjadi 15 juta. Tapi namanya release clause itu kan belum tentu mesti semuanya dibayar full, kan bisa aja misalnya release clause-nya 13 juta, tapi kalau divaluasi ini sebenarnya sekitar 8 sampai 9 juta. Ya udah, tawar-menawar, bisa jadi cuma 10 juta kan gitu. Nah, Marco Di Cesare ini aku ngelihat gimana ya? Mungkin yang bisa aku simpulkan ini tidak lebih baik dibandingkan Thomas Palacios. Posisinya sama, yaitu center back, tapi kelebihannya adalah dia juga bisa bermain sebagai posisi defensive midfielder. Nah, aku nggak ngelihat ini bisa jadi pemain yang sepertinya langsung akan masuk tim utama, bahkan untuk masuk tim cadangan pun kayaknya ini masih susah. Kecuali kalau Inter lagi krisis banget ya. So ya, Di Cesare kalau kalian lihat di ininya di YouTube, ketik Marco Di Cesare tes. Habis itu ketik bandingkan dengan Thomas Palacios. Aku malah kayaknya bagusan Thomas Palacios, lebih agresif secara teknik, lebih bagus, kemudian punya umpan-umpan jauh yang lebih menurutku lebih membahayakan. Tapi nggak tahu, namanya kita cuma ngelihat di ini kan, cuma ngelihat di di highlight saja. Nah, yang berikutnya ini lebih exciting menurutku, yaitu wingback dari Boca Junior, namanya Kevin Shannon. Kevin Shannon ini dia adalah left wingback, tapi bisa juga bermain di right wing back kalau dibutuhkan. Cuman dia memang penendang kaki kiri, ininya memang ya spesialisasinya di wing back kiri. Kenapa wing back kiri yang kayaknya diinikan sama Inzaghi? Karena yang aku baca dari beberapa sumber, Inzaghi ingin mengeksklusifkan Buchanan itu benar-benar main di back kanan. Jadi pinginnya Inzaghi itu Buchanan sama Dumfries di kanan. Ini nantinya rencananya inginnya biar bisa rotasi. Cuma kan Buchanan sekarang masih baru sembuh dari cedera, masih belum nyetel banget. Makanya masih ada backupnya, yaitu Darmian. Nah, di kiri dia pinginnya di Marco Augusto, tapi Augusto juga kan beberapa kali dia akan sering dimainkan sebagai center back kiri, sehingga dia ingin punya tambahan lagi left wing back. Nah, kawan-kawan juga kalau sudah mengikuti Inter kan pastinya bukan hal yang mengejutkan bahwa sektor wingback itu hampir selalu diganti kanan dan kiri. Hampir selalu lah, kecuali beberapa belakangan ini ketika Augusto cedera, Buchanan juga cedera, kan Di Marco beberapa kali dia main 90 menit kan. Tapi dalam kondisi normal itu hampir pasti kanan dan kiri itu kedua-duanya diganti dalam satu pertandingan. Sehingga idealnya harus, kalau itu kan 2 sama-sama 2 kan 4. Idealnya Inzaghi harus punya 5 atau bahkan 6 pemain wingback. Katakanlah 4 pemain yang memang spesialis wingback, ditambah 2 yang bisa jadi wingback, bisa jadi center back, bisa ya kayak Augusto gitu. Karena memang itu terus dikocok banget lah wingbacknya Inter Milan itu. So itu loh, Kevin Shannon sama Marco Di Cesare. Kalau aku pribadi lebih excited dengan Kevin Shannon ini. Tapi kita lihat aja nanti kalau ada perkembangan lagi tentu kita akan bahas lagi. Nah, berikutnya ada wawancara menarik tentang Thuram. Dia berkata bahwa menghadapi adiknya ini adalah seperti dream come true. Ini menarik loh, dia sampai nyebut-nyebut masa kecil gitu. Dia bilang ini, bermain di liga yang sama di 2 tim terbesar di liga ini adalah mimpi yang jadi kenyataan.
Ini nakal ini. Kenapa dia bilang 2 tim terbesar? Nanti kalau didengar sama anak Milan dia tersinggung. Aduh. Thuram ini memang seneng sekali cari masalah. Ini yang aku nggak suka nih. Anak Milan udah pada diem lagi disenggol-senggol. Nanti lagi muncul si Tiani Reinders lebih hebat dari Hakan Calhanoglu, lebih hebat dari Barella. Ya elah, baru berapa musim, baru musim kedua udah Hakan lo udah dapat Scudetto, udah dapat Coppa Italia, udah pernah ke final Liga Champions. Tapi kita bukan mau bahas itu. Oke, aku lanjutkan. Nah, di dalam lapangan itu seolah-olah hanya ada kami berdua. Saya melawan dia tanpa pemain yang lain. Just the two of us. Hanya kami berdua. Ini sama terasa seperti saat dulu kami bermain di halaman belakang rumah. Nah, kemudian dia juga melanjutkan, ketika saya menghadapi Juventus, Kepren ada di bangku cadangan. Setiap kali ada gol tercipta, itu kan ada 8 gol tercipta di pertandingan itu kan, pasti masih ingat ya. Saya melihat ke arah dia dan tertawa. Ya si Thuram ini lagi kebobolan ketawa, lagi ngebobol juga ketawa. Kepren itu adalah adik besarku, jadi saudara kecil tapi dia besar karena kan tinggi banget sih Kepren Thuram ini kan. Ini aneh. Saya stres kalau ngelihat dia di lapangan atau menonton pertandingan dia. Saya bahkan grogi sebelum setiap pertandingan itu. Saya harap semuanya berjalan dengan baik untuk dia. Jadi, tapi mungkin ini apa yang normal terjadi pada setiap kakak yang melihat adik mereka tumbuh besar. Jadi ya ini aneh karena saya selalu melihat dia sebagai little Kepren kecil, tapi walaupun sekarang dia lebih besar dari saya. Ini maksudnya dalam artian positif ya. Grogi, nervous itu maksudnya karena ingin adiknya itu biar perform, biar bagus, biar semakin terpandang lah gitu maksudnya. Wih, mantap, ini baru saudara ini kakak. Nah, berikutnya ini aku ada yang bagus banget. Lagi-lagi kalau udah artikel bagus itu pasti Tony Wheeler yang bikin, tentang bagaimana peran Inzaghi yang sepertinya punya spesialisasi untuk mendidik striker. Pertama-tama kalau kita lihat ini, karena aku udah baca, aku suka sekali dengan artikelnya, jadi aku udah benar-benar baca, aku udah tahu lah isinya. Jadi aku akan memparafrasekan saja. Jadi gini, Inzaghi itu orang semakin yakin sekarang bahwa Inzaghi ini memang seorang spesialis yang sangat pintar mengorbitkan seorang striker. Pertama kita lihat dari Lautaro. Betul, Lautaro di zaman Conte itu dia sudah mulai merangsek atau menembus skuad utama kan. Tapi perasaan yang ada, bahkan sekarang masih banyak yang terpengaruh dengan evaluasi terhadap Lautaro dulu, bahwa Lautaro ini adalah pemain yang tidak terlalu tidak terlalu haus gol kalau dibandingkan dengan Lukaku, kemudian Vieri, Icardi. Banyak yang bilang, kayaknya gini. Padahal kalau aku sudah pernah tunjukin bahwa golnya Lautaro itu lebih banyak dari Icardi, lebih konsisten juga. Nah, ketika memang betul aku bilang kan bahwa dia di zaman Conte dia memang sudah mulai masuk ke menembus ke tim utama. Tapi di bawah asuhan Inzaghi lah Lautaro itu benar-benar menjelma menjadi salah satu striker terbaik di Eropa. Jangan lupa, sejak dia dipegang oleh Inzaghi, dia tidak pernah mencetak kurang dari 20 gol. Kecuali mungkin kayaknya di musim ini kayaknya mungkin enggak bisa tembus 20 gol loh ya. Tapi 3 musim sebelumnya sejak diambil Inzaghi selalu 20 gol. Jadi Lautaro yang dulu kita berpikir wah ini bagus, tapi kayaknya golnya kok nggak banyak ya, kayaknya sering bikin kesalahan, di tangan Inzaghi dia menjadi hebat. Itu kan kasus yang sudah lebih duluan. Yang lebih baru lagi adalah Thuram. Kalau kawan-kawan ingat, semusim sebelum Thuram itu ke Inter itu adalah musim pertama dia bermain sebagai center forward. Artinya ketika dia pindah ke Inter, dia itu masih masih newbie lah, masih center forward beginner. Karena aslinya dia winger. Semusim di bawah Inzaghi masih mix ini kan,
Golnya kalau nggak salah 13 gol ya musim lalu Thuram. Tapi di sisi lain dia kan banyak bikin assist, itu satu, banyak juga bikin penalti. Ingat nggak berapa kali dia bikin Inter dapat penalti kan? Lagi-lagi menegaskan di sini, wah ini memang center forward itu bakalan makin mekar, makin bersinar kalau ditangani oleh Inzaghi. Bahkan musim ini Thuram sudah mencetak 10 gol, cuma kalah sama Retegui aja. Retegui itu 12 gol. Dan yang menarik adalah bukan cuma 10 golnya Thuram, karena kalau kita lihat Ronaldo golnya itu aku nggak pernah ngeliat Ronaldo ini sebagai goal poacher, karena kebanyakan gol Ronaldo kan gol dribble dari bawah cuk. Tapi kalau kawan-kawan lihat Thuram musim ini, aku yakin kalau kawan-kawan nggak ada yang tahu Thuram sebelumnya, nggak akan ada yang mengira bahwa ini dulunya pemain sayap. Yang paling ini deh, yang paling apa namanya, yang paling baru golnya ke gawang apa sih yang waktu ini? Aduh lupa, Inter lawan apa sih waktu ini? yang menang 3-1 Parma. sorry banget, lawan Parma kan. Golnya itu adalah gol tipikal, gol sederhana yang bola datang ceplus langsung gol. Bukan kalau winger itu kan, misalnya Salah atau Gakpo itu kan bola jik sampai di penalty box, mungkin 1-2 dapat bola lagi baru shooting. Tapi ini enggak, benar-benar center forward. Dia bahkan bilang ini sudah sangat sering saya dikasih tahu sama Inzaghi, tunggu bola di tiang jauh, karena akan sering ada kejadian waktu itu kan siapa ya, Mkhitaryan ya yang ini yang nyundul bola itu kan, bola corner kemudian disundul baru jatuh di kakinya Thuram itu kan. Karena memang sering ada, bahkan Inzaghi bilang begitu caranya si Immobile banyak sekali mencetak gol corner di Lazio, dan ternyata benar. Makanya sebelumnya kan ada yang nanya, kenapa sih kalau Inter itu corner sering sekali cuman 4 pemain saja yang ada di dalam kotak. Ya karena memang Inter itu lebih mengincar bola second ball istilahnya. Kalau first ball itu kan ketika corner ditendang, disundul masuk, itu ya first ball. Second ball itu maksudnya bola ditendang, ada yang nyundul, kemudian baru disundul lah, ditembak lah. Nah itu kan second ball, karena memang harapannya atau yang diincar oleh Inter itu lebih banyak seperti itu. Yang second ball itu kan bisa sekarang ditendang, pung, disundul. Momen ketika bola itu kan kemelut nih, entah back lawan yang nyundul atau entah Inter yang bisa nyundul, di itu baru ada pemain Inter yang masuk lagi ke dalam kotak penalti, bisa dari second line, bisa misalnya Barella, misalnya Mkhitaryan kayak gitu. Nah, terkait dengan Immobile sama juga. Immobile itu banyak yang memang wah Immobile ini striker bagus, tapi Immobile itu menderita konsistensi yang lumayan parah. Kalau di Torino ya itu kadang-kadang dia bagus banget, tapi kemudian menghilang lagi, bagus menghilang lagi. Nah, ketika di Lazio ditangani oleh Inzaghi, Immobile menjelma menjadi salah satu kiper striker terbaik di Serie A yang sangat-sangat konsisten. Bahkan di tangan Inzaghi, atau at least sumbang si Inzaghi itu sangat besar dalam menjadikan Immobile sebagai pencetak gol terbanyak Lazio sepanjang masa. Padahal kalau kita lihat Immobile itu kan dribblenya biasa-biasa aja, speed juga kalau dia bilang dia tinggi juga enggak. Jadi bola udara juga bukan kesaktian si Immobile. Tapi kenyataannya adalah berapa kali Immobile walaupun Lazio nggak dapat juara, tapi kan dia beberapa kali pernah jadi pencetak gol terbanyak kan. Nah itulah Inzaghi. Jadi aku setuju banget ketika ada yang bilang bahwa Inzaghi ini memang spesialis mengorbitkan striker. Cuman ya Lautaro di musim ini agak ini, tapi aku yakin habis pertengahan musim dia akan kembali. Cuma kalau ngejar biar dapat 20 kayak musim sebelumnya mungkin agak sulit ya, tapi tidak mustahil sih menurutku. Kalau kita bilang 20 gol di semua kompetisi kan, Coppa Italia, Supercoppa, UCL, kemudian Serie A, di 4 kompetisi ini masa nggak bisa sih dapat 20 gol. Semoga bisa. Gitu bro. Nah itu dulu konten kali ini tentang ya target transfer, kemudian artikel yang sangat menarik dari Tony Wheeler tentang
sentuhan tangan dingin Inzaghi dalam mengorbitkan striker. Oke guys, itu dulu. Jangan lupa habis ini aku bikin konten lagi preview pertandingan, tentu preview pertandingan Inter lawan Leverkusen. Ini aku yakin bakal jadi pertandingan yang sangat seru sekali karena Leverkusen, tahu sendiri lah gimana gaya mainnya Leverkusen. Jauh lebih kreatif dibandingkan Arsenal. Menurutku ini akan jadi pertandingan yang lebih sulit dibandingkan pertandingan lawan Arsenal. Menurutku pada saat Inter lawan Arsenal, walaupun Inter itu diserang terus-terusan, tapi itu bukan pertandingan yang berbahaya karena serangan-serangan mereka monoton. Tidak ada kreativitas yang bisa bikin khawatir. Tapi kalau Leverkusen ini, waduh, naga-naganya bisa jadi kayak pertandingan Inter lawan Juventus, ini bakalan jual beli gol ini. Tapi nanti kita bahas ya di konten setelah ini. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ciao guys, sampai jumpa.